Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Febra Anjarkusuma dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai konsep, urgensi, dan tantangan integrasi nasional. Perkenalkan, nama saya Alif Febiana Basuki yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama ada Ahmad Sarbani, yang kedua ada Yuli Setiawati, yang keempat ada Angga Ardana, yang terakhir ada Dania Gloria. Alia, Sedangkan, halo Alia. Ada iya semua? Pak, ada semua Ahmad, Pak. Yulis ada, Angga ada, Dania ada? Ada Pak. Oke, silakan lanjutkan. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama ada sesi pembukaan, kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang pertama. Kepada Yuli, saya persilakan untuk memaparkan materi yang pertama. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian integrasi nasional. Integration yaitu berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya dan menurut KBBI, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengertian integrasi tadi diartikan sebagai suatu proses adaptasi antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi tanpa menghilangkan garis besar budayanya. Lalu hal-hal yang dapat dipengaruhi oleh integrasi nasional yaitu yang pertama ada ancaman dari luar, yang kedua yaitu gaya politik kepemimpinan, yang ketiga kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, dan yang kelima kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya mengenai pentingnya integrasi NKRI. Menurut Myron Weiner dalam Surbakti tahun 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan atau legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara atau bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah, tetapi juga persetujuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah itu. Jadi diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yulis yang telah memaparkan materinya. Materi kedua akan disampaikan oleh Ahmad Sarbani. Kepada Ahmad, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor yang pertama yaitu keutuhan dan kedaulatan wilayah negara dari Sabang sampai Merauke. Faktor yang kedua yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai acuan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Faktor yang ketiga yaitu konsep wawasan Nusantara dan ketahanan sebagai acuan operasional. Faktor yang keempat yaitu kekayaan budaya bangsa Indonesia termasuk hasil dari pembangunan. Selanjutnya yaitu next.
Selanjutnya yaitu upaya mengatasi masalah tantangan. Untuk dapat mengatasi masalah tantangan dan permasalahan dalam upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan kesadaran individu. Nah, lalu kesadaran apa saja yang harus diperhatikan? Kesadaran yang pertama yaitu kesadaran individual. Masing-masing kita harus memiliki kesadaran bahwa ada perbedaan antara kita. Kesadaran bahwa kita beda, lalu diteruskan melalui dialog lewat interaksi sosial untuk bisa saling memberi dan saling menerima antara kesetaraan. Lewat kesadaran individual, masing-masing kita mencoba untuk mencari dan menemuaskan kesepakatan-kesepakatan sosial tanpa harus kehilangan jati diri, harus titik masing-masing. Selanjutnya yang kedua itu kesadaran secara bersama atau kolektif. Konflik sosial yang terjadi merupakan sebuah dari asperitas sosial, ekonomi, dan politik yang berdampak adanya kebiraan terhadap hak-hak sekelompok orang oleh kelompok orang lain. Hal ini terjadi biasanya diawali oleh adanya pengingkaran atas komitmen atau kontak sosial yang telah dibangun, adanya ketidakstabilan, ketidaksetaraan, dan sikap aktivitas antar kelompok satu dengan yang lain. Itulah tadi presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ahmad yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai tantangan dan ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, ada ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional. Integrasi nasional adalah pernyataan bagian-bagian yang berada dari suatu masyarakat menjadi satu keseluruhan yang lebih utuh. Secara sederhana, memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa. Yang kedua, ada ancaman separatisme. Yang ketiga, ada penyebaran informasi dan berita-berita bohong melalui media sosial. Yang keempat, ada kampanye internasional dengan memanfaatkan media sosial di dunia maya. Selanjutnya, ada faktor penyebab ancaman dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya kesadaran penghargaan terhadap kemajemukan masyarakat Indonesia. Menghargai keberagaman suku bangsa merupakan upaya untuk menjaga persatuan negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragaman suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan, sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia agar ke depan tidak banyak menimbulkan persoalan yang mengancam integrasi bangsa. Yang kedua, ada kurangnya toleransi. Toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini. Toleransi adalah keniscayaan bagi bangsa majemuk dengan berbagai latar suku, agama, dan ras seperti Indonesia. Yang ketiga, ketimpangan sosial dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Ketimpangan sosial adalah suatu keadaan yang menunjukkan ketidakseimbangan di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Ketimpangan sosial bertolak belakang dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa merupakan alat untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia. 5 alat pemersatu bangsa adalah, yang pertama ada dasar negara Pancasila, yang kedua ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, yang ketiga bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, yang keempat lambang negara burung Garuda, dan yang terakhir ada lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Materi yang keempat akan disampaikan oleh Angga Ardana. Kepada Angga Ardana, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membawakan contoh kasus urgensi integrasi nasional. Perang aparat versus OPM membuat rakyat Papua menjadi takut. Puluhan pastor serukan gencatan senjata. Ilustrasi TPNPB OPM melaporkan TNI Polri telah menjatuhkan bom dari udara di markas mereka di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Minggu 10 Oktober. Pada mulanya kedatangan rombongan Uskup Bandung MGR Antonius Subianto Bunjamin OSC, Administratur Keuskupan Timika Pastor Martin Kuayo PR dan sejumlah pastor lainnya tiba di Bilogai, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada 11 Oktober 2021. Maksud dari kedatangan mereka yaitu untuk menghadiri acara penahbisan 3 imam baru. Acara penahbisan yang digelar pada 12 Oktober 2021 itu dikatakannya berjalan dengan damai dan sukacita. Akan tetapi kontak tembak justru terjadi setelah acara itu selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Angga yang telah memaparkan materinya. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Dania Gloria. Kepada Dania, saya persilakan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang solusi dari urgensi dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, seharusnya OPM tidak menjadikan warga sipil sebagai tameng karena TNI atau Polri telah berusaha melindungi seluruh masyarakat sipil. Yang kedua, terjalinnya perdamaian antara OPM dan TNI atau Polri. Yang ketiga, saling bekerja sama untuk melindungi Papua. Yang keempat, tidak saling menjatuhkan antara OPM dan TNI atau Polri, karena apabila saling menjatuhkan, maka dampaknya akan terjadi gencatan senjata dan menimbulkan banyak korban. Yang kelima, saling menghargai baik antara OPM, TNI atau Polri, ataupun masyarakat sipil sendiri. Yang keenam, tidak mudah terpancing dengan isu yang disebarkan tanpa mengetahui kebenarannya. Yang ketujuh, menjunjung tinggi HAM. Yang kedelapan, saling bekerja sama untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, termasuk tanah Papua yang ada di dalamnya. Yang kesembilan, menjunjung tinggi perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi akan peri kemanusiaan sesama bangsa Indonesia tanpa membedakan sara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dania yang telah memaparkan materinya. Di sini kita akan memasuki sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab ini, kami persilakan untuk teman-teman ataupun yang ingin bertanya dan memberikan sanggahan. Saya persilakan. Izin masuk. Ya, Habib ya? Iya. Oke, ini perkenalkan nama saya M. Habib Batiar, NPM 217520048. Boleh minta tolong kepada Angga, operatornya Angga. Yang itu sih, yang faktor tantangan dan ancaman. Nah ini, yang ingin saya tanyakan kan, ini di judul besarnya itu kan faktor penyebab ancaman dan tantangan integrasi nasional. Nomor 1, kurangnya kesadaran. Nomor 2, kurangnya toleransi. Nomor 3, ketimpangan sosial. Mengapa nomor 4 alat pemersatu bangsa itu menjadi faktor penyebab ancaman ya? Ya, terima kasih Habib yang telah menyampaikan. Udah ya? Udah, bisa dipahami? Iya, bisa. Terima kasih. Terima kasih Habib yang telah
tanya. Selanjutnya, kami akan menampung satu pertanyaan ataupun satu sanggahan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan sanggahan. Kami persilakan. Sebelumnya izin bertanya kepada kelompok 7. Iya, ini yang ngerasain duluan Nadia. Jadi kepada Nadia saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya atau sanggahannya. Boleh geser ke slide 7 enggak? Saya ingin bertanya, bagaimana menghadapi tantangan dan ancaman terhadap integrasi nasional ini? Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Nadia yang telah memberikan pertanyaannya. Di sini kami meminta izin kepada Pak Febra dan teman-teman untuk memberikan waktu kepada kami untuk dapat berdiskusi dan mencari jawabannya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Habib. Tadi mengapa alat pemersatu bangsa masuk ke dalam faktor penyebab ancaman dan tantangan integrasi nasional? Nah, jawabannya itu karena kan saat ini nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia itu mulai pudar. Jadi khususnya itu integrasi nasional itu tuh udah mulai pudar. Nah, jadi di sini alat pemersatu bangsa itu harus masuk ke dalamnya agar kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era ini itu tetap dilestarikan gitu, alat pemersatu bangsa. Jadi tidak ada perpecahan, tidak ada perperangan seperti kasus tadi. Dan kita juga sebagai generasi penerus bangsa itu tetap harus menghayati dan mengamalkan agar intisari dari nilai-nilai luhur itu tetap terjaga, terus menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia sepanjang masa. Maka dari itu, alat pemersatu bangsa dalam integrasi nasional itu harus masuk gitu. Bagaimana Habib? Izin masuk. Saya tadi nangkapnya lunturnya apa tadi yang di apa? Karena kan sekarang itu udah luntur gitu kayak nilai-nilai luhurnya. Maka dari itu alat pemersatu bangsa itu harus masuk agar nggak luntur gitu. Jadi pedoman juga. Misalnya nomor 4 itu kalian ganti dengan lunturnya jiwa-jiwa apa nilai-nilai bangsa apa tadi yaitu itu bagaimana, apakah bisa? Soalnya kan di sini disebutin tadi faktor penyebab ancaman, kan berarti yang menyebabkan ancaman atau tantangan dari integrasi nasional sendiri.
Kalau alat pemersatu bangsa bukannya ini ya, semakin mempererat gitu ya? Atau bagaimana? Kalau menurut saya itu bisa aja kalau diganti. Makasih atas ini ya, apa sarannya. Tapi kalau pemersatu bangsa itu kan ada macam-macamnya kayak dasar negara, terus bahasanya juga sama lambang negara burung Garuda. Jadi lebih identik. Makanya milih yang itu gitu. Tapi nanti kalau mau bisa ditambahkan untuk di bawahnya. Terima kasih Habib. Jadi bagaimana jawabannya? Oke, tadi maksudnya alat pemersatu bangsa ini kan ada apa tadi, dasar negara, lambang negara, bahasa kayak gitu ya? Iya. Nah, berarti dasar negara, bahasa itu juga menjadi faktor penyebab ancaman juga ya? Atau gimana maksudnya? Saya masih belum paham soalnya. Sebenarnya ini lebih identiknya ya lebih apa ya? Lebih ke dalam ini loh, kayak nilai-nilai luhurnya itu udah mulai luntur. Nah, jadi alat pemersatu bangsa itu kayak diingatkan kembali gitu. Kalau kita itu bangsa Indonesia, di dalamnya itu ada loh kesamaan yang ada di dalam bangsa Indonesia ini. Jadi ya jangan luntur gitu, karena kan kita bahasanya satu, terus negaranya satu, dasar negaranya juga satu. Jadi ya persatuan juga sih, kalau kata saya gitu, Bib. Halo Alia. Ya, Pak. Oke, Alia, mungkin ini alat pemersatu bangsanya maksudnya mungkin lebih dispesifikkan terlebih dahulu itu apa? Kan begitu, namanya kan alat gitu. Ini masih terlalu umum. Mungkin Habib memahami itu ya, benar Habib coba. Kalau sudah dispesifikkan, mungkin ini jadi ketemu gitu. Ya, nah spesifiknya tadi mungkin bisa dipaparkan. Alat pemersatunya bangsa, contohnya yaitu adalah bahasa. Bahasa itu kan jadi alat pemersatu bangsa. Kan begitu, ya. Hari ini kan menjadi tantangan kita bersama, misalnya. Bahasa kita itu, coba. Sekarang kan banyak dari kita itu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD misalnya. Nah, itu menjadi tantangan, itu menjadi ancaman juga. Kan begitu. Bukan bahasa Indonesianya yang menjadi ancaman, tapi mungkin bahasa-bahasa serapan dari bahasa lain, ya, baik dari dalam ataupun dari luar negeri, ya, itu yang menjadi tantangan atau menjadi ancaman. Nah, itu yang mungkin dimaksud oleh Habib, kan begitu. Ya Habib, begitu ya, kurang lebih ya Habib ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Nah, maksudnya kan begitunya. Jadi ini alat pemersatu bangsanya itu apa? Kalau diberikan spesifiknya Habib, ini ada bahasa gitu ya. Bahasa itu kan sekarang beda-beda tuh macam-macam. Ya. Ada bahasanya, mungkin ada bahasa gaul, ya kan? Ada bahasa serapan-serapan ketika pandemi ini kan bagaimana? Apakah ini bisa menjadi patokan kita bersama? Kan begitu. Nah, itu tantangan juga bagi kita. Kan begitu ya. Mungkin dicari spesifiknya lagi, mungkin tadi dasar negara juga bisa, kan begitu ya Alia, coba dicari spesifiknya lagi coba Alia, alat Iya, pemersatu bangsa apa lagi, kan begitu ya. iya Pak. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak.
Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Bagaimana menghadapi tantangan dan ancaman dari integrasi nasional? Yang pertama, ada di bidang politik, yaitu dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila, yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, di bidang ekonomi, dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Dengan sistem ekonomi kerakyatan, suatu struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan berkeadilan yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak sebagai pemilik modal dan pengendali jalannya perekonomian. Yang ketiga, di bidang sosial dan budaya. Dapat diatasi dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme dengan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan. Untuk mengatasi bidang ini, Indonesia menggunakan sistem pertahanan bersifat semesta. Menurut Undang-Undang Dasar RI Nomor 23 Tahun 2019, sistem pertahanan bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keamanan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Bagaimana Nadia? Apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih atas jawabannya, Dania. Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saran dan pertanyaannya. Sekarang adalah sesi yang keempat, yaitu sesi penutup. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Samuel Johnson. Beliau mengatakan, integritas tanpa pengetahuan pasti lemah dan tak berguna. Pengetahuan tanpa integritas pasti berbahaya dan mengerikan. Sekian yang dapat kami paparkan mengenai materi konsep urgensi dan tantangan integrasi nasional. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Alia ya dan teman-teman yang lain untuk kelompok